Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ikhlas, NIM 1814070003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, metode penelitian. Pertama itu menjabarkan rancangan atau desain penelitian dengan contohnya. Pertama itu pengertian desain penelitian. Dalam arti sempit adalah rancangan penelitian meliputi proses pengumpulan dan analisis data. Dalam arti luas keseluruhan proses penelitian dari perencanaan sampai laporan. Selanjutnya desain penelitian eksperimen. Ada 3 yang pertama, pra-eksperimen, semi-eksperimen, semu, dan eksperimen murni. Pertama kita masuk ke dalam penelitian korelasi. Ada beberapa contoh penelitian korelasional di bidang ilmu sosial yang jumlahnya tak terhitung. Contohnya, makin tinggi tingkat kesenjangan sosial di sebuah kota, makin tinggi jumlah kasus kriminalitasnya. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara variabel tingkat kesenjangan dengan variabel jumlah kriminalitas. Selanjutnya itu penelitian tindakan kelas. Ada isu topik yang diteliti, siswa kurang aktif di kelas dan cenderung tidak pernah mengajukan pernyataan dalam pembelajaran. Guru yang sering memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya, tetapi hampir tidak ada siswa yang bertanya. Masalahnya, siswa yang perlu digalakkan untuk aktif dalam kelas harus fokus. Bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas atau bagaimana meningkatkan partisipasi siswa di kelas secara baik? Ada penelitian pengembangan SPT. Desainnya itu model pengembangan menurut Kemp, menurut pengembangan pembelajaran menurut Dick dan Carey, dan C model pengembangan 4D. Pada penelitian metode campuran atau mixed method ada rancangan konvergen, ada rancangan sekuensial eksploratoris, ada rancangan sosial, rancangan sekuensial eksplanatoris, ada rancangan eksperimental, ada rancangan evaluasi multitahap. Contohnya itu menggunakan data kuantitatif. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sikap siswa terhadap kepemilikan buku agar tidak diwajibkan sekolah? Jika siswa yang menyebutkan salah satu faktor alasan yang mempengaruhi kepemilikan buku ajar yang tidak diwajibkan sekolah, misalnya untuk memperoleh pengetahuan lebih, apa yang dimaksudkan mereka? 2. Menjabarkan populasi dan responden penelitian dengan contoh. Responden penelitian adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya itu populasi penelitian. Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian dalam atau dari sebuah penelitian. Setiap subjek penelitian otomatis menjadi anggota populasi subjek penelitian. Selanjutnya sampel penelitian adalah sebagian dari anggota populasi penelitian yang terhadapnya pengumpulan data dilakukannya. Hasil pengumpulan dari data sampel tersebut kemudian diberlakukan umum atau digeneralisasikan kepada seluruh anggota populasi. Contoh, topiknya itu kepemimpinan kepala sekolah dasar di SD Kabupaten situ sini. Topiknya mengenai kepemimpinan kepala sekolah dasar di kabupaten situs ini. Hal yang diteliti atau objek penelitian adalah kepemimpinan kepala sekolah. Yang konkret atau operasional adalah apakah kepemimpinan kepala sekolah atau tersebut objektif atau efektif atau tidak. Jadi subjek penelitian yang bersifat karakteristik atau keadaannya yang akan diteliti. Dan hal ini efektivitas kepemimpinannya adalah kepala sekolah. Di kabupaten situs ini ada sebanyak 222 SD. Jadi ada sekitar 222 juga kepala sekolah karena satu sekolah per kepala SD tersebut. Keseluruhan kepala SD tersebut adalah populasi penelitian atau tepatnya populasi subjek penelitian. Sebenarnya kita masuk pada responden. Respondennya adalah jika kepala sekolah itu sendiri yang diteliti atau ditanya dan akan merespon atau menanggapi pertanyaan, disebutlah kepala sekolah itu sebagai responden atau perespon atau penjawab. Jadi dalam kasus ini kepala sekolah merupakan subjek sekaligus responden. Kalau populasinya itu setiap kepala sekolah dari 22 kepala sekolah itu
menjadi anggota populasi subjek penelitian, dan setiap guru dari 222 SD itu disebut sebagai anggota populasi responden. Selanjutnya adalah sampel, adalah sebagian anggota populasi yang diteliti dari seluruh anggota populasi itu. Ketiga, menjabarkan teknik pengambilan sampel dengan contoh. Pengambilan sampel berkaitan dengan pemilihan subjek individual atau sampel dari populasi statistik untuk memperkirakan karakteristik keseluruhan populasi. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Syarat-syarat penelitian digunakan prinsip probabilitas, jumlah sampel memadai, ciri-ciri popularitas populasi dipenuhi secara ketat, varian antar unit populasi sekecil mungkin. Teknik pengambilan sampel ada probability sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang diberikan peluang yang sama pada unsur populasi yang menjadi anggota sampel. Ada 4. Yang pertama, simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, ada cluster sampling atau area sampling. Selanjutnya ada non probability sampling, adalah teknik sampling yang diambil dengan tujuan dan maksud yang tertentu oleh peneliti. Ada tekniknya itu sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, ada sampling purposive, ada jenuh, ada snowball sampling. Langkah-langkah pengambilan sampling: menentukan populasi, spesifikasi sampling frame, spesifikasi unit sampling, seleksi metode sampling, menentukan ukuran sampel, mempersiapkan sampling plan. Selanjutnya yang keempat adalah menjabarkan variabel dan data penelitian dengan contoh. Variabel merupakan besaran yang dapat berubah-ubah serta berdampak pada hasil penelitian atau suatu kejadian. Keberhasilan variabel mempermudahkan proses analisis masalah. Ada macam-macamnya adalah variabel bebas. Variabel bebas atau sering dikatakan sebagai variabel independen merupakan jenis variabel yang mempengaruhi dominan terhadap variabel-variabel lain. Contohnya yaitu pengaruh persediaan kayu terhadap jumlah meja dan kursi. Adapun peran yang berperan adalah sebagai variabel dependen adalah persediaan kayu. B. Variabel terikat. Variabel terikat atau yang lebih dikenal dengan independen merupakan jenis variabel yang dipenuhi oleh adanya variabel bebas yang sebelumnya dibahas. Variabel ini memiliki istilah sebutan yang lain, yaitu output variabel, variabel terpenuhi, dan variabel efek. Kita ambil contoh yaitu pengaruh persediaan kayu terhadap jumlah produksi meja dan kursi, sehingga yang menjadi variabel terikat dalam jumlah tersebut adalah meja dan kursi. Yang C, variabel moderator, adalah atau dikenal juga dengan variabel yang memperkuat hubungan antar variabel, yaitu variabel intervening, adalah bersifat tidak dapat diukur namun dapat mempengaruhi keberadaan variabel bebas dan variabel terikat. Apabila variabel ini terdapat pada antara variabel bebas dan variabel terikat, maka variabel bebas yang dibahas dalam suatu penelitian tidak dapat memiliki dampak secara langsung jika adanya perubahan pada variabel terikat atau dependen. Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan dalam satu kesatuan variabel yang bersifat konstan, atau variabel yang lebih dikenal dengan variabel pembanding. Contohnya dari variabel kontrol dalam penelitian adalah pengaruh persediaan kayu terhadap jumlah produksi meja dan kayu. Maka variabel kontrolnya adalah jenis dan kualitas kayu, harga serta cara pembuatannya. Selanjutnya data. Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya, akurat, tepat waktu, dan mencakup lingkungan yang luas. Macam-macamnya yaitu berdasarkan cara memperoleh, ada primer dan sekunder. Berdasarkan sifat, ada kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan sumbernya, ada internal dan eksternal. Berdasarkan pengumpulan datanya, ada data cross section, ada data berkala. Berdasarkan sumbernya, ada primer dan sekunder. Selanjutnya menjelaskan bentuk-bentuk instrumen.
Penelitian dengan contohnya. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisis hasil-hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Bentuk-bentuk instrumen penelitian. 1. Kuesioner atau angket. Contoh kuesioner dalam instrumen penelitian ini misalnya dalam kasus penilaian survei atau sensus yang dilakukan oleh lembaga, daerah dan lembaga-lembaga atau perusahaan swasta yang ingin mendapatkan data primer. 2. Wawancara. Contohnya penelitian memakai teknik wawancara, misalnya menyikapi mengenai pendidikan yang dipengaruhi oleh sosial sebab seseorang siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan cara mengambil foto atau memakai HP. 3. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, kegiatan observasi bertujuan mencatat setiap kegiatan yang relevan. 4. Dokumentasi. Dokumentasi cara lain untuk mendapatkan data responden atau informan dengan menggunakan dokumentasi. Dengan dokumentasi, peneliti memperoleh informan dan sebagai macam sumber. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Yang kelima yaitu tes. Tes sebagai instrumen penelitian khususnya dalam pengumpulan data penelitian merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat. Selanjutnya menjabarkan teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sosial ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Contoh variabel penelitiannya adalah tingkat kekayaan. Indikator kekayaannya misalnya rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga yang dilakukan, dan sebagainya. Untuk indikator rumah, bentuk misalnya berapa buah jumlahnya, di mana letak rumahnya, berapa luas masing-masing rumah, bagaimana kualitas bangunan dari rumah. Selanjutnya pengambilan data secara online. Langkah-langkahnya merumuskan masalah dan tujuan, tentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membuat formulir, membuat kuesioner untuk pengambilan data, memilih calon responden, menyampaikan kuesioner pada responden, menentukan lokasi penyimpanan data jawaban responden. Keuntungan yang paling menonjol dalam melakukan penelitian di internet ialah terletak pada kecepatan proses koneksi data dan tabulasinya yang dapat dilakukan secara otomatis oleh program. Karena tugas ini sudah diambil oleh mesin, maka penelitian bisa menghemat biaya dengan tidak mempekerjakan surveyor dalam pengambilan data di lapangan. Selanjutnya pengambilan data secara offline. Langkah-langkahnya analisis variabel penelitian, menetapkan jumlah instrumen, menyusun kisi-kisi, menyusun instrumen penelitian, menguji cobakan instrumen, petunjuk pengisian instrumen. Cara pengambilan data penelitian pertama yaitu surveyor mendatangkan responden. Setelah diisi jawaban oleh mereka, surveyor mengambil lagi kuesionernya. Sedangkan pada penelitian kedua, responden mengisi kuesioner di layar monitor komputernya. Dan setelah selesai langsung mengirimkan dengan menekan tombol yang sudah disediakan. Menjabarkan teknik pengolahan data secara deskriptif dengan contoh. Pengolahan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Langkah-langkahnya: perumusan masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data, menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. 5. Menarik kesimpulan penelitian. Contohnya pada penelitian deskriptif yaitu apa yang dapat menenangkan masyarakat di tengah pandemi. Contohnya pada penelitian pengembangan yaitu bagaimana pengembangan dan hasil pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif tipe STAT pada materi relasi fungsi yang grafiknya di kelas 8 SLTP. Selanjutnya pada korelasi, contohnya makin tinggi tingkat kesenjangan sosial di kota, makin tinggi jumlah kasus kriminalitas. Ini menunjukkan adanya korelasi antara variabel tingkat kesenjangan dengan variabel kriminalitas. Pada penelitian PTK, siswa aktif di kelas cenderung tidak dapat mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran. Guru sering memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, tetapi hampir tidak ada siswa yang bertanya. Pada penelitian mix menggunakan data kualitatif, yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi sikap siswa terhadap kepemilikan buku ajar yang
tidak diwajibkan sekolah. Selanjutnya pada penggunaan data kualitatif. Ketika siswa yang menyebutkan salah satu faktor alasan yang mempengaruhi kepemilikan buku ajar yang tidak diwajibkan sekolah, misalnya untuk memperoleh pengetahuan lebih, apa yang dimaksudkan mereka? Menjabarkan teknik pengolahan data secara inferensial dengan contohnya. Pengolahan data secara inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Populasi harus jelas dan pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random. Pengambilan data menggunakan analisis produk untuk penelitian korelasi. Metode penelitian korelasi berkaitan dengan pengumpulan data untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih, dan seberapa kuat tingkat hubungan atau pengaruhnya. Contoh tempat pelaksanaan dilaksanakannya di SDN 3 Kalisari dengan judul hubungan antara persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru PAI terhadap akhlak siswa kelas 5 di SD 3 Kalisari, Kecamatan Keraden, Kabupaten Grobogan. Eksperimen uji T dan uji F. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik atau non signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan tabel F banding F, tabel dengan Excel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, HO ditolak, HA diterima. Maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikan pada ANOVA. Selanjutnya, olahan dengan SPPS digunakan uji regresi dengan metode enter atau full model. Model signifikan selama kolom signifikan dalam kurung persen lebih kurang dari alfa. Kesiapan pembuatan salah type 1 menentukan penelitian sendiri. Ilmu sosial yang biasanya paling besar antara alfa 10% atau 5% ataupun 1%. Dengan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka model tidak signifikan. Hal ini ditandai dengan nilai kolom signifikan persen akan lebih besar daripada alfa. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dan T tabel, atau melihat kolom signifikan pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F. Lihat perhitungan SPPS pada coefficient regression full mode atau enter, atau bisa digantikan dengan uji metode stepwise. Kesimpulannya, uji F adalah uji yang mengukur besarnya perbedaan varians atau keduanya atau beberapa kelompok, sedangkan uji T adalah uji yang mengukur perbedaannya atau beberapa main antar kelompok. Selanjutnya, menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contohnya. Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang. Langkah-langkahnya: merumuskan masalah penelitian, merumuskan tujuan penelitian, mengkaji pustaka yaitu menelaah teori yang relevan, menentukan sampel yang representatif, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan. B yang itu korelasi. Korelasi merupakan suatu penelitian yang melibatkan kegiatan pengumpulan data untuk menentukan adakah hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Langkahnya, tentukan apakah penelitian korelasi akan menjawab masalah penelitian Anda. 2. Identifikasi individu untuk diteliti. 3. Identifikasi dua atau lebih ukuran untuk masing-masing individu dalam penelitian. 4. Kumpulkan data dan monitor ancaman-ancaman potensial. 5. Analisis data dan representasikan hasilnya dalam tabel dan grafik. Yang 6. Interpretasikan hasil penelitian. Selanjutnya, penelitian eksperimen dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Langkahnya, putuskan apakah eksperimen akan menjawab masalah penelitian Anda. 2. Bentuk hipotesis untuk menguji relasi sebab akibat. 3. Pilih unit eksperimen dan identifikasi partisipan. 4. Pilih suatu tipe rancangan eksperimen. 5. Lakukan eksperimen. 6. Organisasikan dan lakukan analisis data. 7. Tulis laporan penelitian eksperimen. Yang D adalah pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau
R dan D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkahnya: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, uji coba pemakaian, revisi produk, uji coba produk, revisi desain, revisi produk, dan terakhir adalah produksi massal. Mix. Mix adalah metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi seperti tahap pengumpulan data dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam tahapan proses penelitian. Langkah-langkahnya: mempersiapkan jenis data yang dianalisis, mengeksplorasi data, hingga menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis penelitian. 4. Menampilkan dan memvalidasi data. Yang F adalah PTK atau penelitian tindakan kelas, adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam kelas. Langkahnya: identifikasi dan analisis masalah, penetapan fokus masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan terakhir adalah rencana tindakan kelanjutan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.